Pernah kepikiran nggak? Ada sebuah tradisi di mana tarian yang benar-benar sama persis, gerakannya sama, musiknya juga sama, tapi maknanya bisa berubah total cuma karena beda jam tayang. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakalan ngebedah fenomena budaya yang super keren dari Kota Mana, Bengkulu Selatan, atau yang sering disebut Bumi Sekundang. Kita bakalan ngeliat gimana masyarakat di sana mainin waktu buat ngubah tari andun jadi 3 ritual dengan fungsi sosial yang beda. Jadi siap-siap ya, karena perjalanan waktu kita kali ini bakalan seru banget. Hari ini kita bakalan pakai jam sebagai pemandu utama buat ngebedah bimbang besar. Kita mulai dari dengerin denyut kelintang, terus mampir ke 3 waktu krusial, jam 8 malam buat malam gegerit, jam 7 pagi buat numbuk kebau, dan jam 12 siang pas buat palak tanggal. Terakhir, kita bakalan lihat gimana semua ini ngebentuk struktur sosial di mana. Yuk kita mulai dengan ngebangun suasana dan ngenalin di mana sebenarnya tradisi menakjubkan ini terjadi. Jadi gini, bimbang besa itu nggak cuma sekedar pesta pernikahan biasa ya. Ini tuh benar-benar festival pernikahan adat kebesaran masyarakat Mana. Coba dibayangin, Kota Mana ini letaknya pas di pinggir pantai Samudra Hindia. Jadi deru ombaknya itu kayak udah nyatu banget sama napas budaya warganya. Nah, walaupun pernikahan ini intinya adalah akad nikah secara Islam, bimbang besa ini ngebawa tradisi leluhur yang super kental dan berlapis-lapis. Ada banyak banget prosesi adat di dalamnya. Tapi yang benar-benar jadi jantung dan bintang utamanya ya tari andun ini. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala itu ada di 3 waktu ini. Jam 8 malam, jam 7 pagi, jam 12 siang. 3 angka ini bukan sekedar jadwal di undangan pernikahan loh. Ini tuh kunci dari transformasi sosial. Tari andun bakalan dipentasin di 3 waktu spesifik ini. Dan di setiap putaran jarum jamnya, tarian ini nyeritain kisah masyarakat yang sama sekali baru. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ngebahas tariannya, kita harus tahu dulu apa sih yang benar-benar ngegerakin waktu di festival ini. Jawabannya adalah musik. Coba bayangin, kamu lagi ada di sebuah desa di Kota Mana. Angin malam mulai berhembus. Terus tiba-tiba sayup kedengaran alunan musik dari kejauhan. Suara yang sayup-sayup ini bukan cuma buat hiburan semata ya. Ini tuh bertindak kayak sinyal, semacam pengumuman auditori yang ikut seluruh warga desa secara psikologis, ngasih tahu kalau ada acara budaya besar yang lagi jalan. Ini ibaratnya benang tak kasat mata yang narik komunitas buat keluar rumah dan kumpul jadi satu kesatuan. Suara sayup-sayup tadi asalnya dari instrumen tradisional yang namanya kelintang, yang dipaduin sama ritme pukulan rebana. Dan ini nggak dimainin asal-asalan loh. Musik ini dipukul pakai ketukan khas yang benar-benar udah diatur, spesifik banget, berenergi dan juga beritma. Harmoni dari kelintang dan rebana inilah yang ngatur waktu dengan presisi tinggi. Mereka ngasih aba-aba kapan perayaan dimulai, nuntun langkah para penarinya, dan pastinya nyatuin detak jantung seluruh warga yang hadir di situ. Nah, musik udah ngalun nih dari kejauhan. Sekarang, mari kita masuk ke pementasan spesifik yang pertama. Tepat
di bawah langit malam waktu nunjukkan pukul 8 malam. Udara malam lagi hangat-hangatnya dan penuh antusiasme. Malam ini dikenal sama warga lokal dengan sebutan malam gegerit. Di bawah selimut malam berhiaskan cahaya lampu dan suara ketawa, tari andun mengambil bentuk pertamanya. Nah, yang krusial di sini adalah fungsi tariannya di jam segini. Jam 8 malam ini, tari andun berfungsi sebagai momen perpisahan masa lajang buat si pengantin. Tapi buat komunitasnya, maknanya jauh lebih dalam. Ini adalah ajang pergaulan yang benar-benar hidup buat para bujang dan gadis. Kita tahu kan, di masyarakat tradisional, ruang buat para anak muda ketemu dan kenalan secara pantas itu dijaga banget. Malam gegerit inilah ruang aman untuk itu. Sebuah sosial mixer yang difasilitasi langsung sama adat. Jadi, sementara orang-orang tua lagi asik dihibur dengan kesenian lain, anak-anak mudanya dapat panggung sendiri buat ngebangun solidaritas. Dan ya, siapa tahu kan sekalian nemu jodoh di sana. Pas malam gegerit ini, tari andun ditarikan secara berpasangan. Di sana mereka menyebutnya berandunan, yang artinya sama-sama datang. Di tengah riuhnya pergaulan itu, ada pemandangan yang manis banget. Kedua pengantin duduk istirahat di dalam atar-atar, semacam tempat duduk khusus beratap lengkung dari daun kelapa. Nah, acara muda-mudi ini bakalan capai puncaknya dan siap-siap selesai pas pengantin wanita turun ke arena sebagai penari pertama, dipasangkan sama gadis lain. Terus, tahu nggak apa yang ditutup malam itu? Pembagian lemang. Ya, makanan ketan tradisional yang dibakar di dalam bambu. Lemang ini dibagiin kepada bujang dan gadis, jadi simbol ikatan sekaligus penutup yang nyenengin buat malam pergaulan yang panjang itu. Setelah semalaman penuh tawa dan kenalan, matahari terbit dengan vibe yang berubah drastis banget. Mari kita beralih ke jam selanjutnya dan lihat gimana alur ini kebangun. Kita mau lihat gimana sih energi semalam bisa bertransformasi di bawah cahaya matahari terbit. Tepat di jam 7 pagi, udara masih sejuk banget. Embun juga mungkin masih pada nempel di dedaunan. Di pagi yang hening ini, acara disebut Numbak Kebau. Dan tebak, tari andun dipentasin lagi. Tarian yang gerakannya sama persis, formasinya sama kayak semalam, tiba-tiba berubah jadi ekspresi syukur yang benar-benar khusyuk kepada Tuhan atas lancarnya acara pernikahan. Pesta anak muda yang meriah dan penuh canda semalam itu benar-benar udah dilucuti habis. Sebagai gantinya, udara pagi kerasa penuh aura spiritual dan doa yang sakral banget. Gila kan? Bener-bener transisi makna yang luar biasa. Dari tari bergaulan, kemudian menjadi semacam ibadah syukur yang mendalam. Jadi tarian di tengah hari ini tuh ibaratnya stempel resmi dari masyarakat mana yang ngukuhin peralihan status sosial mereka secara permanen, baik buat pengantinnya maupun keluarga besar mereka. 3 waktu, 3 makna yang super dalam. Sekarang kita tarik
mundur dikit buat ngeliat gambaran besarnya dan ngebahas gimana tradisi ini merajut tatanan sosial masyarakat mana. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan betapa jeniusnya budaya di bumi sekundang ini. Cuma modal pergeseran jam aja, jam 8 malam, jam 7 pagi, dan juga jam 12 siang, satu wujud kesenian tari andun ini sanggup mengelola seluruh aspek transisi kehidupan, mulai dari rekomendasi energi dan pencarian jati diri anak muda di malam gegerit, terus nyalurin spiritual dan rasa syukur ke sang pencipta pas numbuk kebau, sampai akhirnya ngukuhin struktur sosial di masyarakat di agenda pala tanggal. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal gerakan fisik orang nari semata. Ini adalah sistem pengorganisasian masyarakat yang canggih, bijaksana, dan indah banget yang dibungkus rapi lewat seni pertunjukan. Lewat pembahasan bimbang ini, kita jadi sadar kalau waktu itu bukan cuma deretan angka di jam dinding, tapi semacam panggung tempat identitas budaya itu dipentasin. Nah, sebelum kita udahan, aku mau ngajak kalian mikir bentar nih. Tradisi apa sih di budaya kalian sendiri yang maknanya bisa berubah pada saat jarum jamnya bergeser? Ada nggak ya satu kebiasaan atau kepercayaan yang maknanya beda banget kalau dilakuin malam hari dibandingkan pas pagi hari? Pikirin deh. Coba bagikan temuan kamu dan sampai jumpa di sesi berikutnya.